Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad wanita paruh baya dari dasar sungai sedalam kurang lebih 50 meter di Tabanan, Bali. Korban diduga depresi karena sakit menahun yang tidak kunjung sembuh. Beginilah proses evakuasi jasad wanita parubaya yang terjadi di Desa Cau Belayu, Tabanan, Bali, memakan waktu cukup lama. Jasad wanita parubaya sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan keluarga di Sungai Tukat Yeh Penet. Posisi jasad yang berada di kedalaman kurang lebih 50 meter ini membuat tim SAR gabungan bersama Polri mengangkat jasad dengan peralatan khusus mountaineering. Setelah 1 jam, tim gabungan berhasil mengevakuasi jasad wanita parubaya itu. Kami melakukan evakuasi, menentukan korban, menggunakan dan rescue. Target bisa kita evakuasi. Kini jasad wanita parubaya yang diduga karena mengalami depresi itu langsung dibawa ke rumah duka di Desa Carangsari, Badung, Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J hingga kini masih menjadi misteri. Bahkan hingga kini polisi belum menetapkan tersangka, padahal kasus ini telah masuk penyidikan. Meski telah naik penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kematian Ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Terkait hal ini, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu mendorong polisi untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Dan keputusan Bapak Kapolri untuk menonaktifkan Kadif Propam, Karopaminal, Kapolres itu kan sangat membantu karena problem mengenai struktural psikologis kan sudah tereliminir. Nah, sekarang tinggal penyidik ini harus bisa bekerja lebih lugas kan, lebih leluasa. Nah, kita dorong agar sesegera mungkin lain diungkap karena semakin ini berkepanjangan, spekulasi di luar juga akan semakin berkembang ya. Dan ini tidak bagus untuk Polri yang sudah bekerja di banyak hal bagus. Dalam kasus kematian Brigadir J, polisi terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus ini. Rabu 27 Juli lalu, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengotopsi ulang jenazah Brigadir J. Polisi juga melibatkan para ahli termasuk Komnas HAM untuk mengawal kasus ini agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Sementara untuk menjaga independensi dalam penyidikan, Polri menonaktifkan 3 pejabatnya. 3 pejabat Polri yang dinonaktifkan yakni Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susantio. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 3 pekan sudah Brigadir J tewas, namun Polri belum menetapkan tersangka. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Selamat sore. Ya, kami ingin bertanya ke Pak Yusuf terlebih dahulu dari Kompolnas. Pak Yusuf, kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, namun hingga kini mengapa masih belum ada penetapan tersangka? Ya, terima kasih Mbak. Tentu proses dari awal penyelidikan dan penyidikan ini di dalam pengawasan yang ketat ya. Pertama, pengawasan pimpinan itu sendiri. Yang kedua, dalam sistem pengawasan baik internal maupun eksternal pemerintahan yang dalam hal ini ada Kompolnas, ada Komnas HAM juga, dan barangkali juga DPR menyorot. Bahkan yang paling tinggi pengawas pemerintahan yaitu ya Presiden. Begitu besar memberikan perhatian. Yang ketiga, pengawasan masyarakat. Nah, Kapolri sendiri cukup transformatif di dalam melaksanakan arahan pengawasan ini. Yang pertama, membentuk
tim khusus. Yang kedua, menerima kritikan dan masukan dari masyarakat, termasuk di dalam perkembangannya ada permintaan otopsi ulang. Itu merupakan bentuk masukan dari masyarakat yang itu merupakan dari pihak keluarga almarhum Brigadir J. Yang kedua, proses penyidikan pada saat ini itu baik laporan dari istri Pak Ferdi Sambo maupun dari keluarga almarhum sendiri kan prosesnya untuk mencari pelaku, untuk menetapkan tersangka. Secara hukum di dalam KUHP kita, penetapan tersangka itu minimal berdasarkan 2 alat bukti. Nah, paling tidak saksi-saksi, yang kedua bisa juga keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini termasuk hasil otopsi, hasil puslapor. Ini kan di dalam prosesnya ada permintaan otopsi ulang. Sementara pelaksanaan otopsi ulang itu sudah dilakukan dan ini tidak sepenuhnya di dalam kewenangan ahli forensik independen, yaitu Persatuan Dokter Forensik Indonesia yang dipimpin Pak Dr. Ade. Jadi kita menunggu, penyidik tentu menunggu itu. Di dalam hal ini Kompolnas sebagai pengawas fungsional tentu mengawasi terus. Nah, pada beberapa waktu terakhir ini Ketua Kompolnas, Pak Profesor Mahfud MD, yang merupakan Menko Polhukam, telah memberikan satu arah pengawasan agar hasil otopsi itu bisa dibukakan. Barangkali itu termasuk dibuka saja otopsi yang pertama. Nah, kami sendiri Kompolnas terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Polri, kepada Bapak Kapolri, kepada tim khusus yang juga merupakan Kompolnas bagian daripada tim khusus, kepada Kabareskrim. Apapun perkembangan dan informasi yang dimonitor oleh Kompolnas dikomunikasikan oleh Ketua Kompolnas Pak Menko Polhukam kepada Presiden. Presiden sangat serius, cukup perhatian dalam pengusutan kasus ini sampai tuntas. Begitu, Mbak. Sudah memeriksa ajudan dan juga sudah otopsi dan juga lakukan otopsi ulang. Sebenarnya apa yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka, apalagi saat ini sudah 3 minggu lebih untuk pemeriksaan kematian Brigadir J? Ya tentu kan secara hukum acara pidana. Saya ke Pak Bambang. Memang saya melihat ada banyak kendala ya, kalau melihat sejak awal kasus ini berbelit-belit gitu loh. Terutama kendalanya adalah kendala psikologis di kepolisian gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dukungan Presiden dan ketegasan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini, seharusnya Kapolri bisa lebih cepat dan lebih tegas untuk menyelesaikan ini gitu. Karena kasus ini sebenarnya adalah kasus yang biasa, ada korban yang jelas, fakta korban, ada korban ini yang tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau kemudian ada laporan dari istri Pak Sambo, ada laporan dari keluarga korban terkait pembunuhan berencana dan lain-lain, itu adalah narasi yang berkembang gitu. Tapi fakta yang terjadi ada korban yang meninggal itu adalah real dan tidak bisa dipungkiri, dan itu bukan delik aduan gitu, dan delik pidana biasa. Makanya sebenarnya tidak usah jauh-jauau kemana-mana, tidak perlu otopsi ulang itu sebenarnya untuk membangun kepercayaan saja. Tapi basic dasarnya otopsi awal itu sebenarnya sudah bisa dibuka oleh kepolisian, tapi sampai sekarang juga tidak bisa dibuka. Kemudian olah TKP ulang, karena olah TKP di awal itu ada kesalahan prosedur, makanya olah TKP ulang itu juga harus dilakukan gitu loh. Kalau itu bisa proses itu bisa dilalui, sebenarnya bisa lebih cepat untuk menentukan siapa yang tersangkanya gitu. Makanya jadi aneh kalau kemudian hal-hal yang sebenarnya prosedural itu tidak dilakukan, dan kemudian ada dukungan dari Presiden, bahkan dukungan dari TNI, secara implisit Panglima memberikan dukungan, ingin memberikan bantuan kepada Polri. Ini seharusnya Kapolri segera bisa lebih mempercepat proses ini biar cepat tuntas dan bisa masyarakat bisa
semakin membangun kepercayaan masyarakat kembali. Baik, Pak Bambang, tadi lebih cepat ini ada indikatornya kah? Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan ini harus sudah bisa diumumkan siapa pelakunya, Pak? Sebenarnya kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan biasa, waktu 3 minggu ini waktu yang sangat lama. Gitu. TKP-nya jelas, korbannya jelas, saksi-saksinya jelas, gitu loh. Makanya kalau kemudian tidak bisa menentukan tersangka itu menjadi aneh, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Makanya kalau kita ingin memulai dari awal ya kembali ke awal lagi lah, olah TKP ulang gitu. Dan itu kan tidak dilakukan, malah Polda Metro melakukan prarekonstruksi. Prarekonstruksi untuk siapa? Tersangkanya juga belum ada gitu. Makanya olah TKP ulang itu harus segera dilakukan. Kalau hemat saya seperti itu. Baik, Pak Yusuf, saya ingin bertanya terkait Baradae yang dituding menembak Brigadir J dalam kondisi terdesak dan tertekan. Apakah seorang Baradae yang tidak berpengalaman baku tembak dan bahkan tidak dipersenjatai dalam bertugas sebagai ajudan, bisakah ia terlibat baku tembak dengan Brigadir J? Ya, itu kan satu bagian daripada konstruksi keterangan, tentu itu yang merupakan keterangan Baradae, katakanlah seperti itu. Apakah demikian? Disitulah pentingnya ada puslapor. Bagaimana tembak-menembak itu akan dijelaskan oleh puslapor melalui keterangan ahli di puslapor. Hasilnya seperti apa tembak-menembak itu. Yang kedua termasuk terkait dengan hasil otopsi, apakah tembak jarak dekat atau jarak jauh, itu semua akan mengkonfirmasi keterangan saksi-saksi, termasuk saksi Baradae sendiri. Ini tentu terkait dengan prosedur penyidikan dalam tindak pidana tentunya. Baik, kalau begitu kita akan nantikan seperti apa proses pemeriksaannya dan juga hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Kita harapkan semoga tidak lama dan bisa cepat untuk disampaikan kepada publik. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Pak Bambang atas informasinya. Selamat sore. Hari pertama ASEAN Para Games, tim basket kursi roda Indonesia melawan Filipina dan Thailand. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di iNews Sore.